Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, lanjutkan kembali materi kita di dasar web programming. Kali ini kita akan membahas CSS, Cascade Style Sheet. Pada dasarnya CSS digunakan untuk membuat tampilan website kita menjadi lebih menarik, memberikan warna, mengatur posisi-posisi elemen, jarak antar elemen, dan lain-lain. CSS itu kita letakkan di bagian head HTML. Jangan diletakkan di bagian body, tapi diletakkan di bagian head. Ada dua cara menambahkan CSS ke website kita. Yang pertama yaitu menggunakan hard coding langsung ke kode HTML kita, yaitu menempatkan kode CSS di antara tag style yang ada di head. Ini cara yang pertama. Atau cara kedua, kita bisa membuat file CSS-nya ada di file yang lain. Untuk mengkoneksikan web kita dengan file CSS tersebut, kita menggunakan link, ya, menggunakan link seperti ini. Kemudian style sheet. Nah, property rel itu diisi dengan style sheet. Kemudian baru kita berikan di mana file CSS kita berada. Misalnya nama filenya adalah styles.css, maka dokumen HTML kita akan merujuk ke file styles.css yang ada di folder yang sama. Kita tidak akan menggunakan cara yang kedua ini, kita akan menggunakan langsung cara pertama, yaitu mengetikkan CSS langsung di head HTML kita. Oke. Sekarang kita akan memberikan badan HTML kita, body, ya, dengan gaya tertentu. Oke. Karena dia merupakan tag, maka kita bisa langsung menuliskan body seperti ini. Kemudian buat kurung kerawal seperti itu. Nah, ini berarti memberikan gaya, memberikan styles buat body. Misalnya saya ingin badan website saya memiliki background atau warna latar belakang tertentu, maka saya bisa gunakan background color. Nah, Anda lihat di Visual Studio Code ini bisa muncul langsung ya warnanya. Misalnya saya beri saja dia warna aqua ya. Nah, seperti ini. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat warna website kita berubah menjadi warna aqua sebagaimana yang kita berikan di CSS. Nah, ini untuk body, karena body adalah tag HTML, kita tidak perlu menambahkan titik atau tanda crash ya. Oke, kita rubah jangan aqua ya. Kita coba warna misalnya yang lebih, kita coba ini ya. Oke, ini warna yang lebih cerah. Oke, ini background color. Kita bisa juga membuat margin atau padding, tapi itu akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian kita ingin form HTML kita ini agak ke tengah ya. Kita coba membuat tampilannya agak ke tengah, berarti kita harus bungkus terlebih dahulu bagian form ini dengan div ya. Kita bungkus dengan div seperti ini. Oke, jadi kita bungkus dengan div. Oke, kita rapikan dulu. Seperti yang Anda lihat, saya punya div dan slash div yang membungkus form. Nah, agar saya bisa memberikan CSS kepada div ini, maka saya harus tambahkan properti class. Saya sebut saja kelasnya form
container, atau kita bisa gunakan bahasa Indonesia misalnya pembungkus gitu ya. Nah, karena dia berupa kelas, maka untuk menambahkan CSS-nya kita menggunakan tanda titik seperti ini. Baru berikan nama kelasnya ya, dot pembungkus. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan kita ingin memberikan bagian yang dibungkus oleh div dengan kelas pembungkus ini dengan CSS tertentu. Oke, kita coba ya, misalnya lebarnya. Nah, ini bisa kita atur misalnya 100%. Ini untuk memberikan lebar div kita 100%. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, warnanya berubah karena warnanya sudah kita rubah. Kemudian kita coba set supaya marginnya ya, jarak antara pinggir-pinggirnya itu margin. Ini kita set misalnya 50 pixel auto. Oke, save kita. Oke, Anda lihat ya, dia munculkan jarak. Atau kita bisa rubah sedikit dulu warnanya agar kelihatan ya. Background colornya kita buat sedikit berbeda dengan background color body. Jadi saya kasih saja dia warna biru ya misalnya. Oke, kelihatan. Nah, Anda lihat ya, di ini adalah bagian yang dibungkus oleh div dengan kelas pembungkus. Atau jangan warna biru biar agak kelihatan. Kita pilih. Nah, ini salah satu keunggulannya Visual Studio Code, kita bisa memilih warna dengan lebih leluasa. Oke, kita pilih. Nah, Anda lihat ya berubah. Nah, Anda lihat di sini bisa menggunakan format RGB, red, green, blue, atau menggunakan hexa. Jadi sama saja, tergantung gaya yang Anda sukai. Kemudian kita bisa set padding. Nah, kalau tadi margin adalah batas dari pinggir div ke elemen yang lain ya, dari pinggir ke elemen yang lain. Sementara kalau padding dari pinggir ke konten yang ada di dalam div. Oke, kita coba padding. Nah, kita set paddingnya misalnya 50 pixel juga. Oke, kita set 50 pixel. Refresh kembali. Nah, Anda lihat sekarang ada jarak antara sisi div kita dengan konten yang ada di div. Nah, jadi pembungkus adalah nama kelas untuk div yang membungkus form, ditandai dengan warna biru ini ya. Nah, kemudian width adalah lebar pembungkusnya. Kita bisa lihat ya, misalnya kita kecilkan jadi 50%. Nah, maka Anda akan lihat warna birunya berkurang. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ada di tengah-tengah. Oke, dengan cara yang sama kita bisa mengatur bagian-bagian yang lain di HTML kita. Misalnya kita ingin headernya ada di tengah misalnya ya. Nah, karena header ini H1 itu merupakan tag, kita tidak perlu menambahkan titik, langsung saja kita buat H1. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa langsung taruh di tengah dengan menggunakan text align center. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat ya, dipindah ke tengah. Kita mengaturnya dengan CSS. Kemudian misalnya kita ingin sekarang agar bagian-bagian input ini menjadi lebih rapi, kita bisa bungkus dengan div seperti ini ya. Nah, kemudian divnya kita berikan nama kelas, kita berikan
properti kelas, kita berikan properti kelas seperti tadi ya. Kemudian kita berikan nama yang sama, misalnya apa namanya ya, kelompok form misalnya seperti itu. Oke. Nah, berarti kelompok form ini kita bisa berikan CSS dengan dot kelompok form, kelompok. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa mengatur gaya yang kita inginkan di kelas kelompok form ini secara leluasa sesuai keinginan kita. Misalnya kita ingin memberikan jarak ya antara setiap komponen input ini satu dengan yang lain 15 pixel misalnya. Nah, dengan apa namanya, dengan komponen yang ada di bawahnya kita bisa klik margin bottom. Nah, ini jarak antara satu elemen dengan yang ada di bawahnya, kita set saja misalnya 20 pixel. Oke. Kita refresh. Nah, Anda lihat dia memberikan jarak dengan bagian bawahnya. Kita bisa set ya semua. Kita samakan saja nama kelasnya dengan kelompok form semua agar jaraknya sama. Oke, seperti ini, kemudian seperti ini. Simpan, kemudian kita refresh. Nah, Anda lihat sekarang dia punya jarak yang sama antara satu komponen input dengan komponen yang lainnya. Oke. Kemudian label, nah ini juga bisa kita buat dengan gaya tertentu. Tentu saja kita harus menambahkan di CSS. Karena label berupa tag langsung, kita tidak perlu titik ya. Ini kita kecilkan dikit, tidak terlalu boros tempat. Oke, kita langsung bisa kasih label. Nah, ini berarti kita ingin memberikan gaya tertentu terhadap label yang ada di HTML kita. Misalnya saya ingin tampilannya berupa blok ya, agar lebih rapi. Display block. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat seperti ini ya. Kalau kita tampilkan dia sebagai blok. Kemudian saya ingin hurufnya tebal misalnya ya. Kita pengen hurufnya tebal, berarti saya bisa pakai font weight. Nah, ini Anda lihat font weight. Misalnya ketebalannya bold. Nah, lihat. Nah, ya jadi tebal. Kemudian misalnya saya ingin dia jaraknya dengan bagian yang ada di bawahnya, kita bisa gunakan margin bottom lagi. Margin bottom. Misalnya kita set berapa? 10 pixel ya, 10 pixel. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, semakin rapi form yang kita buat. Nah, kemudian kita ingin memberikan gaya sekaligus ya buat input. Nah, buat input ini. Kemudian text area. Jadi kita ingin seragam antara input, baik dia text date maupun text area, maka kita bisa langsung tuliskan seperti ini ya, karena input itu berupa tags ya, berupa tag bukan berupa kelas ya, input, dan text area juga berupa kelas, berupa apa namanya tag, maka kita bisa langsung seperti ini input. Nah, kita bisa set tipenya langsung ya, misalnya tipe yang pertama tadi adalah teks ya, ini untuk bagian ini tipe teks, koma. Nah, ini berarti kita memberikan gaya yang sama untuk lebih dari satu tag HTML. Input tipe date, koma lagi, kemudian text area. Oke.
Nah, ini kita memberikan sekaligus CSS untuk 3 komponen, yaitu input yang tipenya teks, input yang tipenya date, dan text area. Oke, kita set misalnya lebarnya 100%. Oke, save, kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat dia akan memenuhi div ya 100% sesuai dengan padding yang tadi kita buat ya. Kemudian kita set misalnya bordernya ya, kita bisa set bordernya, kita set border, kita kasih dia 1 pixel, kemudian solid dalam artian tidak putus-putus, kemudian kita kasih warna CCC. Nah, ini warna, kita lihat ya, warna yang tidak terlalu gelap. Oke, kita refresh. Nah, Anda lihat ya, yang tadinya berwarna hitam sekarang agak samar. Nah, karena ini salah satu gaya yang enak dilihat ya. Kemudian kita bisa set radius bordernya ya. Kita set border radius, kita kasih misalnya 4 pixel seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini enggak terlalu kelihatan ya karena kecil ya, ini memberikan radius sebenarnya. Kemudian paddingnya kita set ya, kita set juga paddingnya misalnya kita set paddingnya coba 10 pixel. Nah, Anda lihat ya, sedikit membesar karena paddingnya kita lebarkan ya. Kita lihat semakin rapi form absensi yang kita buat ya. Kemudian kita lihat buttonnya. Nah, buttonnya masih tradisional sekali ini ya. Jadi kita bisa berikan juga CSS agar bagian button ini menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih cantik. Oke, kita set button sekali lagi, karena button berupa tag HTML, kita tidak perlu menggunakan dot, langsung kita ketik saja button. CSS. Oke, kita coba berikan misalnya lebarnya kita set jadi 100% misalnya. Kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita set 100%. Kalau Anda lihat, nah jadi melebar dia. Kemudian kita tinggikan sedikit ya paddingnya, kita kasih seperti tadi. Paddingnya kita kasih 10 pixel. Nah, Anda lihat ya, jadi melebar. Kemudian kita kasih sedikit background colornya agak cantik ya. Kita coba background color, kita kasih warna yang enak dilihat, misalnya coba 4C. Nah, ini kita pilih dalam bentuk hexa 50. Oke, ini warna agak ke biru-biru, agak ke hijau-hijauan. Kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat jadi warna hijau. Kemudian hurufnya kita besarkan sedikit. Kita bisa gunakan font size-nya, kita set jadi berapa? 16 pixel misalnya. Oke. Jangan lupa setiap baris CSS itu diakhiri dengan titik koma. Nah, Anda lihat hurufnya jadi lebih besar. Kita kasih bordernya ini kita samarkan sedikit ya. Bordernya kita kasih non ya, kita hilangkan ya garis. Maaf, ini ada 2 titiknya. Bordernya kita hilangkan sedikit. Nah, Anda lihat ya, jadi lebih cantik dia. Kita kasih radius, border radius. Oke, kita kasih berapa ya, 5 pixel. Coba kita kasih 5 pixel.
Nah, lihat ya, ada lengkungan sedikit di setiap sudut. Kemudian coba kita set color ya. Kali ini background color. Kita set colornya white misalnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, Anda lihat hurufnya berubah jadi putih. Atau kita set jangan red lah ya. Kita set jadi apa? Red misalnya. Nah, jadi red. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi warna merah. Oke, kita bisa juga memberikan gaya kepada button ini, misalnya dengan hover. Button hover. Nah, ini salah satu yang bisa di set di CSS. Jadi warna tombolnya kita ingin rubah saat mouse ada di atasnya ya. Kita set seperti ini saja 49. Oke. Nah, kita save ya, refresh. Anda lihat berubah dikit ya, atau kita buat agak ekstrim ya. Kalau tadi hijau kita jadikan merah misalnya. Oke, refresh. Nah, di saat mouse kita geser ke sini, nah Anda lihat ya berubah jadi warna merah, cuma hurufnya tertutup. Jadi kita set colornya jadi apa? White ya, jadi white. Oke, refresh. Nah, Anda lihat saat mouse ada di atasnya atau istilahnya hover tadi, maka kita mendapatkan tombolnya berubah-ubah warna ya. Oke, inilah secara sederhana pengenalan tentang CSS yang langsung kita ketikkan di kode HTML kita. Jadi perhatikan terutama bagaimana menambahkan CSS untuk tag seperti H1 body dengan CSS untuk kelas, untuk properti kelas tertentu. Oke, demikian. Insyaallah kita lanjutkan di video yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.